Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di rumah aja. Perkenalkan, nama saya Keisha Amanda Putri dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya berkesempatan untuk melakukan percobaan terkait dengan tekanan osmotik. Di sini saya punya lembar kerja terkait dengan percobaan tekanan osmotik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama ada gelas yang sudah dilabeli A, B, dan C. Kemudian ada timbangan digital. Kemudian ada pisau dan juga penggaris. Nah, kemudian untuk bahan yang akan digunakan dalam percobaan ini ada kentang yang nanti akan kita potong. Kemudian ada gula pasir dan juga air mineral serta tisu. Baiklah, kita langsung mulai ke percobaannya aja. Check it out. Yang pertama itu kita diminta untuk mengupas kulit kentang yang kebetulan ini sudah saya potong sebelumnya, sudah saya kuliti sebelumnya. Kemudian kita akan membentuk kentang ini menjadi persegi sebanyak 3 buah dengan ukuran bentuk yang sama. Jadi di sini saya sudah berhasil membuat 3 buah kentang dengan bentuk persegi panjang, kemudian dengan ukuran 3 × 4,5 × 1,5 cm. Kemudian kita akan menyiapkan larutan gula 10% dan juga larutan gula 20%. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa label B dan C, gelas B dan C adalah gelas yang akan kita taruh larutan gula 10 dan 20%. Di sini saya sudah menghitung menggunakan rumus persentase massa daripada gula untuk menciptakan larutan gula 10%. Baiklah, di sini sudah saya buat tadi. Gelas berlabel B ini mengandung larutan gula 10%, sementara label C ini mengandung larutan gula 20%. Dan ini untuk label A kita akan menimbang jumlah airnya dengan menggunakan massa jenis. Jadi berdasarkan massa jenis air yang 1 gram per mililiter, maka jumlah 100 ml sama dengan 100 gram air. Jadi kita langsung akan menimbang 100 gram. Nah, kita sekarang ini sudah 100 gram. Sekarang kita akan memasukkan ketiga buah kentang yang sudah dipotong persegi panjang dengan ukuran yang sama, 3 × 4,5 × 1,5 cm pangkat 3, untuk dimasukkan ke dalam 3 jenis gelas yang sudah diberi label berbeda ini. Setelah itu kita akan menunggu selama 60 menit untuk mendapatkan hasil percobaan dan mengisi tabel percobaan, hasil percobaan. Langsung kita masukkan, ini yang A, kita masukkan 1. Oh, maaf sebentar. Lupa menimbang berat daripada si kentang ini. (18 gram). Kemudian sama 18 gram. Ketiganya memiliki berat yang sama. Sedikit ini harus ada dibuang. Oke,
semuanya seberat 18 gram. Dan akan saya masukkan ke dalam air ini selama 60 menit. Ini air mineral murni, kemudian yang ini larutan gula 20% dan yang ini adalah larutan gula 10%. Ini untuk yang label B, C, ini A. Kita langsung masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menunggu selama 60 menit. Jadi stay tune dan continue untuk menonton video ini. Zup. Baiklah, ini sudah 60 menit berlalu. Di sini kita lihat bahwa kentang yang diberi label A ini berada di dalam air murni, kemudian yang di dalam label B ini berisi larutan gula 10% dan yang di label C berisi larutan gula 20%. Kita akan menimbang dan juga melihat ukuran daripada kentang ini ya. Yang pertama kita keluarkan dari yang label A yang berisi air murni seberat 100 gram atau 100 ml. Ini kita sudah keluarkan, kita keringkan terlebih dahulu menggunakan tisu. Kita keringkan lagi. Dari bentuk dan teksturnya tidak ada perubahan yang signifikan, dan kita akan melihat beratnya. Beratnya naik menjadi 20 gram. Awalnya tadi 18 gram, sekarang menjadi 20 gram. Kemudian yang kedua, ini yang punya label A. Yang kedua ada yang berisi larutan gula 10%. Kita keluarkan dulu. Kita gunakan tisu ya untuk sebentar. Kita gunakan tisu. Oke, kita keringkan dulu. Yang berasal dari larutan gula 10% memiliki berat yang sama, yaitu 18 gram. Beratnya masih sama, 18 gram. Dan yang terakhir adalah yang berasal dari larutan gula 20%. Kita ambil. Untuk dari segi bentuk dan tekstur, ketiganya masih sama. Tidak terjadi perubahan yang signifikan. Kita lihat ini yang dari larutan gula 20%. Beratnya menjadi 17 gram. Jadi dari tabel ini diketahui bahwa berat semula semua kentang itu sama, yaitu 18 gram. Namun ketika dimasukkan ke dalam 3 jenis larutan yang berbeda, yang ini hanya pelarut murni air, kemudian yang ini adalah larutan gula 10%, yang ini larutan gula 20%, itu terdapat perbedaan berat setelah dimasukkan selama 1 jam atau 60 menit. Nah, untuk dari segi bentuk dan kemudian tekstur, ketiganya masih menunjukkan bentuk dan juga tekstur yang sama. Namun untuk tekstur yang dari larutan gula 10 dan 20% itu lebih lunak sedikit. Ini lebih lunak daripada yang dibandingkan dengan yang berasal dari air saja. Yang ini lebih lunak, jauh lebih lunak. Dan secara kasar mata itu yang berukuran yang direndam dalam larutan 20% itu seperti menciut atau mengecil dibandingkan dengan yang dari larutan 10% atau dari air murni. Nah, kemudian mengapa? Menurut saya, hal yang terjadi dalam percobaan ini atau mengapa kentang berubah setelah dimasukkan ke dalam larutan yang berbeda adalah karena adanya tekanan
adanya proses osmotik. Jadi osmotik ini adalah proses perpindahan molekul zat dari yang tekanan rendah ke tekanan tinggi melalui membran semi permeable. Nah, ketika bersama air murni, kentang itu adalah zat yang memiliki molekul yang lebih tinggi dibanding air. Jadi air yang masuk ke dalam kentang. Itulah mengapa akhirnya yang kentang yang berasal dari larutan air murni ini memiliki berat yang lebih dari berat asalnya. Kemudian yang dari larutan 10%, larutan gula 10% ini adalah dimana ternyata di antara zat molekul di dalam kentang dan juga molekul dalam air itu ternyata sama, seimbang. Jadi tidak terjadi yang namanya perpindahan gitu. Jadi beratnya awalnya 18 gram, kemudian akhirnya tetap menjadi 18 gram. Sementara untuk yang larutan gula 20%, ini terjadi terjadi peristiwa osmotik di mana molekul gula 20% ini ternyata lebih tinggi daripada molekul yang ada di dalam kentang. Jadi molekul yang kentang bergerak ke arah keluar kentang menuju ke larutan gula 20%. Akhirnya kentang menjadi seperti menciut dan ukurannya pun menjadi lebih kecil, beratnya pun juga turun. Awalnya 18 gram menjadi 17 gram. Kesimpulannya adalah dari percobaan ini kita ketahui bahwa tekanan osmotik merupakan salah satu daripada sifat koligatif larutan, yaitu sifat di mana sifat suatu larutan tidak dipengaruhi oleh zat terlarutnya, tetapi dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarutnya. Seperti ini gula 10% dan juga gula 20%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.